Ada di grup. Alaini, Anita, Atika, Beno, Dian, Winovita, Ika Yuniarti, Indah Aulia, Indah Dwi, Intan, Jafar, Humairah, Nabilatul, Intanul Hidayati, Novita, Ocha, Pinkan, Rafli, Rahma, Raisya, Revi, mana? Pisana. Nanti Ibu jelasin secara singkat materi ini peralatan dan perlengkapan kantor. Nah terus setelah itu Ibu bakal ngasih kalian LKPD buat dikerjain secara berkelompok. Nah terus ini tujuan pembelajaran untuk hari ini. Teman-teman semua diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis peralatan dan perlengkapan kantor apa aja, serta dapat menguasai tata cara pemilihan peralatan dan perlengkapan kantor yang benar. Nah terus sebelum masuk ke pokok pembahasan yang utama, Ibu akan jelasin dulu terkait pengertian peralatan dan perlengkapan kantor. Nah peralatan sendiri itu barang-barang yang digunakan dalam jangka waktu yang lama dan dapat mengalami penyusutan. Peralatan itu identik dengan barang-barang yang mahal, berat, dan memerlukan perawatan khusus. Sedangkan perlengkapan itu sesuatu yang dibutuhkan untuk melengkapi peralatan dan identik dengan barang yang berukuran kecil, cepat habis, sering digunakan, dan mudah diperbaiki jika rusak. Nah, jadi ini ada pokok pembahasan, ada 5. Ada barang bergerak, barang tidak bergerak, perlengkapan lembaran, perlengkapan non-lembaran, dan tata cara pemilihan peralatan dan perlengkapan. Jadi secara umum, peralatan perlengkapan itu dibagi menjadi 2 macam, barang bergerak dan barang tidak bergerak. Tapi khusus untuk perlengkapan itu dibagi lagi, ada perlengkapan lembaran, ada perlengkapan non-lembaran. Nah setelah itu ada tata cara untuk memilih alat dan perlengkapan kantor yang benar. Oke, yang pertama itu barang bergerak. Nah seperti yang ada di depan, barang bergerak itu adalah properti yang menuju atau mengarah ke benda yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Ada 2 macam, barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Kalau barang habis pakai itu ya contohnya kayak tinta printer, pensil, kertas, bolpen. Nah itu kan 1 kali pakai, terus kan bisa habis gitu ya. Sedangkan kalau barang yang tidak habis itu lebih kayak ke gunting, terus tanggalan meja, printer, bolok kertas, sama rak yang ada di meja itu. Yang pernah lihat enggak? Oh iya, bisa. Terus yang kedua ada barang tidak bergerak. Nah barang tidak bergerak ini properti yang mengarah ke benda atau properti yang tidak bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya ya kayak tanah, lahan, gedung, fasilitas umum. Nah kemudian sekarang masuk ke perlengkapan lembaran. Nah jadi ada 2 macam, ada 2 jenis perlengkapan lembaran. Itu ada tanggalan meja dan kertas. Nah kalau tanggalan meja sendiri itu kan kalau di kantor-kantor biasanya berisi agenda-agenda apa saja yang akan kita lakukan. Jadi kan dicatat di kalender gitu kan, atau agenda-agenda yang mudah berlalu gitu. Terus yang kertas seperti yang kemarin yang mudah rampung itu ada jenis kertas, perlengkapan alat-alat lembaran, perlengkapan lembaran formulir, sampul atau amplop surat.
Jadi Mbak di sini nggak akan menjelaskan rinci ya, secara ringkas aja. Soalnya kemarin beberapa udah ada yang di kelas, nah dan yang belum buat biar sama. Terus ada perlengkapan lembaran. Nah seperti yang ada di sini. Contohnya perlengkapan lembaran itu ya selain kertas, pensil, pulpen, penggaris, klip, tip X, stapler, itu. Lalu yang terakhir. Nah di sini ada 6 aspek yang diperlukan untuk memilih peralatan dan perlengkapan. Tata caranya yang pertama itu ada tujuan penggunaan peralatan atau perlengkapan kantor. Nah kan mungkin banyak kalau kita beli alat atau perlengkapan kantor itu yang penting beli aja gitu kan. Terus ada yang nggak digunain. Nah kan akhirnya bikin ini ya nggak efektif gitu kan, dari biayanya juga otomatis kan pemborosan. Nah gitu. Jadi kita harus tahu apa tujuan dari kita itu beli alat. Jadi alatnya itu mau digunakan untuk apa, perlengkapannya mau digunakan untuk apa gitu. Terus untuk memilih perlengkapan yang sesuai. Nah ini mengarah ke unit kerja. Masing-masing unit kerja di kantor, baik itu perusahaan atau instansi swasta atau instansi negeri, itu pasti kan punya tugasnya masing-masing dan seringnya punya barang-barang yang identik dengan unit kerja. Nah ini Mbak contohin aja yang di instansi swasta aja, lebih mudah. Contoh ada sales marketing, terus ada accounting, ada purchasing, sekretaris, sama office yang resepsionis apa ya namanya? Ya itu pokoknya resepsionis. Nah contoh kayak accounting, barang wajib yang harus ada itu apa? Ada yang tahu nggak? Accounting yang ngurusin duit, pemasukan, pengeluaran, kalkulator. Tahu kan kalkulator? Nah itu kan harus ada nih accounting. Terus sales marketing. Sales marketing kan tugasnya mempromosikan sales gitu kan. Terus barang apa yang harus dibawa kira-kira? Ya benar sih, kendaraan. Ada lagi? Misal sales hotel. Brosur. Nah, terus ada tingkat kegunaan. Ini mirip-mirip sama yang poin pertama. Jadi harus tahu kegunaannya. Terus tingkat kepentingannya. Jadi kita kayak bikin skala prioritas dalam menggunakan barang. Lalu yang keempat ada spesifikasi peralatan. Peralatan itu kan banyak macamnya, banyak spesifikasi. Contoh kantor. Kalau di kantor admin bisa, itu kan kerjaannya lebih ke Excel atau Microsoft Excel, Microsoft Word gitu kan. Nah, tapi kalau di toko-toko barang-barang elektronik itu kan laptop atau komputer itu kan macam-macam. Ada yang memang buat ngerjain tugas, buat nugas, ngantor, ada yang juga yang gaming. Nah, kalau yang benar ya beli sesuai kebutuhan, jangan beli yang spek gaming buat ngerjainnya. Bisa sih, tapi itu pemborosan uang, masuk ke biaya. Gunakan biaya itu seefektif mungkin, pokoknya jangan pemborosan, jangan korupsi. Lalu yang terakhir adalah kemudahan penggunaan alat, sesuaikan dengan sumber daya manusianya. Nah untuk materi yang Ibu bawain cukup sampai sini. Sebelum masuk ke LKPD ada yang mau ditanyain? Enggak. Oke, dari sekarang masuk ke LKPD ya. Nah coba dibaca saya langkah kerjanya. Pejabat tugas berikut ini secara berkelompok. Terus carilah gambaran
berbagi. Perhatikan ya, ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, terus dilihat ini kalian dapat yang unit kerja apa. Nah, terus habis kalian cari tahu gambarannya melalui internet, kayak contoh tugas-tugasnya apa aja. Pokoknya kalian tahu gambarannya, baru identifikasi alat dan